Selamat datang di segmen analisa. Salah satu hal yang sedang menjadi perdebatan di Indonesia saat ini adalah terkait dengan kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, yang membuat kebijakan mereka remaja, anak-anak muda lah ya, yang memiliki perilaku khusus lah atau unik gitu. Itu akan dikirim ke Barat untuk dilakukan pendidikan militer. Ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju. Jujur bagi aku pribadi, ngapain sih urusan begini kok menjadi kontra? Karena apa ya? Ini tuh menurut aku ya, secara pandangan pribadi, aku setuju yang dilakukan oleh Kang Deddy. Karena aku melihat, apalagi Jawa Barat merupakan penduduk paling banyak di Indonesia, paling padat di situ. Kalau padat kan artinya ada banyak sekali problem di situ. Termasuk yang menurut aku adalah, sudut pandangku adalah banyak orang tua yang sepertinya itu nggak mampu lagi mendidik anaknya dengan segala macam keterbatasan. Nah, Kang Deddy ini sebenarnya niatnya sangat baik loh. KDM hadir menganggarkan biaya dari pemerintah yang surplus juga menurut aku lebih baik dibandingkan dikorupsi gitu, dan itu dikirim di sana gitu loh. Jadi aneh gitu, kok banyak yang mengkritik. Yang mengkritik ini apa yang dilakukan ya? Kita tahu Kang Deddy kan sekarang dilaporkan katanya melanggar hak asasi manusia lah, A, B, C, dan D. Tapi aku curiga kayaknya ini adalah kayak bagian dari politis. Sepertinya mungkin lawan-lawan politisnya ini ngerasa nggak terima gitu. Waduh, kebijakan Kang Deddy ini ngebuatnya semakin populer begitu. Sekali lagi aku bukan fansnya KDM ya, karena aku cukup jauh-jauh dari dunia politik, aku tidak mau dekat-dekat. Tetapi yang ini harus kita bahas secara pribadi. Aku setuju apa yang dilakukan oleh KDM, karena kalian bisa bayangkan anak-anak muda yang melakukan hal-hal yang unik-unik di Jawa Barat, ada banyak geng-geng dan sebagainya, belum terkait dengan yang judoy gitu kan, itu banyak loh. Orang tua udah angkat tangan gitu. Menurut aku, pada saat orang tuanya udah angkat tangan, nggak sanggup lagi, ada seorang gubernur ngebantu, harusnya kita apresiasi. Aku nggak setuju nih ya kalau ada orang tua yang, kan ada sebagian orang tua tuh yang suka mengirimkan anaknya ke pesantren karena mereka nggak sanggup mendidiknya. Itu banyak loh. Anak-anak dikirimkan ke pesantren karena orang tua yang nggak sanggup, itu menurut aku nggak setuju. Tapi kan kalau ini, kan cuma dikasih waktu yang cuma berapa, 28 hari kan ya, sebulan gitu maksimal, kan tidak selamanya. Yang menurut aku juga sangat ngebantu. Coba kita simak dulu adalah statement dari anggota Komisi 10 DPR RI, Gamal Albin Said, yang sepertinya senada dengan Farel juga, anggota DPR RI dari komisi yang sama, yang sepertinya itu tidak setuju dengan kebijakannya KDM. Ya, dia lebih berfokus pada riset atau penelitian. Oke, kita dengarkan dulu ya, karena menurut aku tidak semua penelitian itu bisa relevan dan juga applicable. Penelitian itu ada skopnya. Skopnya itu di mana dia tinggal, situasinya seperti apa, negaranya apa, gitu. Coba kita dengarkan di sini. Untuk merujuk apakah ini efektif? Saya menemukan banyak penelitian, saya ambil contoh 3 case ya. Penelitian pertama, the total effect of bootcamp that host juvenile. Itu dilakukan di University of South Carolina. Di penelitian itu, ternyata pendidikan militer ya, atau bootcamp, pendidikan militer untuk remaja, tidak berpengaruh terhadap pengulangan kenakalan remaja. Oke. Kita lihat dulu artikelnya teman-teman yang the total effect of bootcamp ya. Jadi the overall effect of bootcamp in South Carolina and in general is complex and mixed with limited evidence of long-term positive impact on recidivism rates. While boot camps can produce positive changes in attitudes and behavior within program. Ini aku translatekan ke dalam bahasa Indonesia. Secara keseluruhan, efek bootcamp di South Carolina itu pada umumnya kompleks dan juga campur-campur. Jadi nggak semuanya homogen sama. Dengan bukti yang terbatas, dengan long-term positive impact, recidivism itu Indonesia residivis gitu loh, pengulangan kembali melakukan kejahatan ya. Ternyata memang while nggak ada nggak ada efek yang signifikan menurunkan perilaku pelanggaran tersebut. Tetapi ada positifnya adalah ngerubah attitude dan juga behavior dalam program. Oh, jadi kalau untuk riset ini, 2 poin sebenarnya. Pertama, tidak berpengaruh terhadap perilaku uniknya, nakalnya, atau kriminal itu nggak akan berkurang. Tetapi hanya berpengaruh pada
disiplin dan juga sikapnya doang. Oke, ini kan di satu riset doang ya, karena memang aku yakin ya, orang-orang Indonesia, terutama di Jawa Barat, pemudanya, itu banyak sekarang tuh yang, mohon maaf nih, kan mereka mungkin dari keluarga yang bawah gitu kan ya, atau menengah bawah. Mereka tuh nggak sibuk untuk kuliah atau sekolah atau bahkan ngurusin bisnis keluarga, tapi mereka tuh lebih kayak kumpul-kumpul bareng sama temen, begadangan sampai pagi dan sebagainya. Yang menurut aku, yang bisa ngerubah itu semua adalah disiplin. Dan teori juga biasanya, kalau kita pengen menanamkan disiplin, habit, itu biasanya akan terbentuk pada saat hari keberapa itu? Hari ke-40 kah atau hari ke-30? Tapi paling tidak nggak bisa dalam waktu seminggu, 2 minggu aja. Yang disampaikan ini sebenarnya tidak relevan ya dari anggota Komisi 10 DPR RI ini, karena kondisinya berbeda dengan negara barat. Samalah kayak case-nya yang di Finlandia yang dikatakan sebagai pendidikan terbaik di dunia begitu. Mereka sistemnya santai, anak-anak sekolah nggak ada PR, nggak ada ujian, nggak pakai seragam dan sebagainya. Terus diterapkan di Indonesia, yang ada mau jadi apa anak-anak kita? Karena sistemnya berbeda, terus juga kondisinya berbeda. Kalau di Finlandia, negara maju, penghasilannya fantastis, makan aja mereka dikasih juga sama sekolahnya gratis, pendidikannya juga gratis, orang tuanya sudah masuk dalam kategori level kaya raya. Tapi kalau di Indonesia kita dibuat begitu, ya konyol. Itu bertolak belakang dengan sistem pendidikan yang ada di Taiwan ataupun juga China. Sama-sama maju ya dari tes di PISA-nya. Tapi mereka punya gaya stylenya berbeda. Kalau di China atau Taiwan itu mereka sekolahnya luar biasa ketat, ujiannya banyak, belajarnya tuh lebih intens, bahkan ada banyak lesnya, tetapi hasilnya juga sama seperti di Finlandia. Indonesia lebih cocok ke arah China sebenarnya, karena kurang lebih kita masih mirip-mirip lah si Asianya, ekonominya juga masih mix, tidak semua kaya raya, banyak juga yang menengah ke bawah. Jadi menurut aku yang disampaikan dari anggota Komisi DPR RI ini, Komisi 10 ya menurutku, itu kurang tepat ya. Mereka itu mengatakan bahwa ini itu nggak ada studi keefektifannya, bahwa ini akan berhasil merubah para anak-anak muda biar mereka nggak nakal lagi. Menurut aku mereka terlalu ini ya, mungkin mereka berasal dari keluarga privilege ya, mungkin keluarganya mungkin tidak kaya raya, tapi sudah menengah atas, keluarganya juga sangat suportif, berbeda sama anak-anak yang berada di Jawa Barat, apalagi kalau aku lihat pada saat di barak tersebut. Jadi ayo dong anggota Komisi 10 DPR RI, coba ditambah lagi sudut pandangnya gitu. Untuk case yang berbeda seperti ini, aku lebih mendukung adalah Kang Deddy. Nah, ini ada salah satu postingan juga dari salah satu akun Instagram ya, yang bilang bahwa gini, Provinsi Jawa Barat itu mencatat jumlah anak tidak bersekolah tertinggi di Indonesia. Wajar, karena penduduk tertinggi di Indonesia itu ada di Jawa Barat. Menurut data Badan Pusat Statistik Jawa Barat per November 2024, terdapat 658.831 anak yang tidak bersekolah di provinsi ini. Jumlah tersebut terdiri dari 164.631 anak yang putus sekolah drop out, 198.570 anak yang lulus tetapi tidak melanjutkan pendidikan, lulus tidak melanjutkan, dan sisanya anak yang belum pernah sekolah sama sekali. Di tengah darurat pendidikan, Pemprov Jabar memilih jalur disiplin militer. Sebanyak 6 miliar dari APBD 2025 dialokasikan untuk mengirim 900 siswa yang unik ke barak militer. Ya, menurut aku itu adalah langkah sementara gitu. 9 miliar itu, menurut 6 miliar itu, menurut aku angka yang kecil, teman-teman. Dibandingkan dengan efeknya. Kalian bisa bayangkan, anak-anak yang 900 ini yang punya perilaku unik, akan melakukan kerusakan, keributan, dampak ekonominya lebih tinggi. Karena kalau sudah ada sekelompok pemuda yang geng-geng motor dan sebagainya, yang udah unik-unik sebagian ya, yang unik-unik perilakunya, itu kan efek ekonominya juga akan jauh lebih tinggi. Jadi tidak ada kebijakan yang sempurna, tetapi ya mbok jangan dicari-cari juga lah kelemahan-kelemahannya begitu. Makanya Kang Deddy waktu tahu dirinya itu menjadi pro kontra, bahkan juga dilaporkan terkait dengan katanya melanggar hak asasi manusia, ini jawabannya KDM. Ya menurut aku tuh sangat bijak. Kalau memang mau ngebantu kami punya cara yang lebih baik, silahkan telepon dinas kami, kita bisa sinergi.
Terima kasih atas kritik, saran, bahkan tuduhan dan pelaporan sebagai gubernur yang melanggar hak asasi manusia, melanggar hak-hak anak. Bagi saya ini adalah bagian dari resiko yang mesti saya hadapi di tengah-tengah concern dan upaya saya agar anak-anak di Jawa Barat memiliki masa depan yang baik. Untuk itu, saya yakin seluruh kritik, saran, dan pelaporan itu adalah didasarkan pada konsen dan keberpihakan pada anak-anak dan remaja di Jawa Barat. Oke, jadi disampaikan dengan jawaban yang diplomatis. Pada poinnya adalah kalau memang dari mereka-mereka yang mengkritik KDM ngerasa punya cara yang lebih baik, silakan hubungi KDM timnya untuk ngebantu gitu secara langsung. Bisa dikelola anak-anak yang kategorinya unik tersebut untuk ditampung di mana gitu, dilakukan pendidikan. Karena ya ada salah satu potensi yang disampaikan dari Gamal ya, anggota Komisi 10 DPR RI. Katanya potensinya tuh ada diskriminasi nanti buat mereka. Mereka yang sudah masuk bootcamp nanti bakal dilabeli sama anak nakal sama masyarakat. Kok aku tidak melihat fenomena tersebut ya, justru kayaknya kalau anak remaja nakal kayaknya hal yang wajar, masuk ke bootcamp kayaknya bukan jadi aib deh. Malah justru ya senang-senang aja, biasa-biasa aja begitu. Ya, ini memang ada salah satu indikasi terkait dengan kegagalan dari sebagian orang tua yang nggak bisa mendidik anaknya. Ya udah, itu nggak bisa kita apa-apain kan ya. Langkahnya adalah KDM ngebantu gitu dengan cara yang masih banyak kekurangannya aku akui, tetapi paling nggak ada sesuatu hal lah yang dilakukan. Hasil KPAI menurut anggota Komisi 10 DPR RI ini pada saat melakukan sidak di sana, katanya tuh mereka menemukan ada sebagian anak yang curhat katanya pengen keluar, katanya mereka itu kelelahan, dan sebagian memilih tetap sekolah biasa aja dibandingkan melakukan pendidikan di barak militer. Oke, menurut aku yang dilakukan KDM tidaklah sempurna, tetapi aku setuju dengan hal ini karena untuk menunggu kebijakan yang sempurna tersebut itu butuh biaya, butuh waktu, dan butuh banget banyak perintilannya. So, menurut aku lebih baik adalah action ya. Action speaks louder than word, gak cuma NATO. No action, talk only. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, dan juga akun TikTokku di Anjas Asmara. Bye.